Pernah dengar tentang donor sperma atau donor sel telur? Banyak yang bilang proses ini rumit dan juga beresiko. Bener nggak ya? Kita bahas yuk fakta dan juga pengetahuan tentang donor sperma dan juga donor sel telur bersama saya Dr. Gama hanya di channel Kata Dokter. Nah, donor sperma adalah suatu prosedur saat seorang pria menyumbangkan cairan maninya yang mengandung sperma dan dilepaskan saat proses ejakulasi untuk terjadinya proses kehamilan. Ada beberapa syarat ya yang dilakukan untuk menjadi seorang pendonor sperma, yaitu dia masuk kriteria usia pendonor yang normal, yaitu masuk ke dalam kriteria kategori usia pendonor sekitar 18 sampai dengan 39 tahun. Lalu lolos melakukan pemeriksaan kesehatan yang termasuk pemeriksaan darah dan juga pemeriksaan urin. Bebas dari penyakit infeksi seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan juga kelainan genetik. Pendonor juga harus lolos pemeriksaan cairan mani. Diperiksa secara umum yaitu dari kuantitas, kemudian jumlah, kualitasnya, dan motilitas atau pergerakan dari sperma tersebut. Gaya hidup juga perlu diperiksa untuk meminimalisir resiko dari kelainan pada janin. Dilakukan juga pemeriksaan riwayat kesehatan, baik pada kesehatan diri maupun kesehatan keluarga, dan juga pemeriksaan psikologis. Jadi kalau donor ovum atau sel telur itu adalah proses pengambilan sel telur yang akan disimpan di suatu wadah, dan pada proses donor sel telur atau ovum itu adalah proses mendonorkan bagian sel telur yang akan disimpan di satu tempat yang menyerupai rahim ya tentunya. Setelah proses pertemuan antara sel telur dan juga sperma yang terjadi di luar, kemudian akan disimpan di dalam rahim dan akan berkembang menjadi janin yang sempurna. Hal itu dikenal juga dengan proses bayi tabung. Donor sperma atau donor ovum tadi belum bisa dilakukan di Indonesia secara sembarangan ya, karena ada undang-undang di Indonesia yang mengatur bahwa seorang wanita tidak boleh menerima donor sperma dari laki-laki yang bukan suaminya. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan juga Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi Nomor 41 Tahun 2014 menyebutkan bahwa di Indonesia inseminasi atau bayi tabung dengan indikasi medis tertentu hanya boleh dilakukan oleh pasangan sah suami dan istri. Hal ini berkaitan dengan norma, nilai agama, dan juga adat istiadat yang berlaku di Indonesia. Sebelum melakukan donor sperma, seseorang pendonor tidak boleh melakukan ejakulasi baik melalui seks ataupun masturbasi setidaknya 2-3 hari. Nah, pendonor juga akan memberikan sampel air mani tadi dalam wadah steril ya tentunya melalui proses masturbasi di ruangan khusus. Kemudian sampel akan dibekukan dan disimpan. Nah, sediaan tadi dilakukan tes untuk menyingkirkan kembali kemungkinan adanya penyakit menular. Saat sudah memenuhi standar, lalu akan dipilih sel sperma yang paling baik dan disalurkan baik melalui proses inseminasi atau proses bayi tabung agar bisa bertemu dengan ovum untuk mengalami proses fertilisasi atau pembuahan. Menilai kesiapan mental dan juga emosional merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memahami sepenuhnya tentang tanggung jawab, dampak jangka panjang dari tindakan donor sperma atau ovum tersebut. Meskipun di Indonesia pendonor adalah wajib dari pasangan sah suami dan istri, namun harus tetap dilakukan persiapan mental yang baik. Beberapa yang perlu disiapkan yaitu pemahaman tentang proses dan konsekuensi, bahwa pendonor harus memiliki kesadaran yang baik tentang prosedur donor yang dilakukan. Nah, orang tersebut juga harus memahami tentang konsekuensi jangka panjang karena sperma tersebut akan digunakan untuk proses pembentukan janin. Di luar negeri yang melegalkan donor sperma untuk umum, identitasnya harus diketahui oleh pendonor karena di masa yang akan datang anak atau ibu atau juga keluarga tentu ingin mengetahui siapa ayah secara genetik untuk anak tersebut.
Petugas medis juga harus mengetahui secara tepat apa motivasi yang digunakan oleh pendonor sehingga harus sesuai dengan aturan dan juga indikasi medis yang ada. Nah, jangan lupa juga tentunya untuk memastikan keseimbangan emosional dalam mengambil keputusan dan mampu mengelola emosi juga memahami hukum dan etika yang berlaku. Jangan lupa untuk dilakukan pemeriksaan terhadap riwayat kesehatan mental, juga konsultasi oleh psikolog. Beberapa tahapan dalam donor memerlukan waktu dari mulai seleksi dan juga pemeriksaan. Nah, biasanya dilakukan pemeriksaan kesehatan dari pendonor itu sekitar 1-2 minggu ya, karena rangkaian pemeriksaannya agak panjang. Kemudian juga ada evaluasi dari psikologis, kemudian juga bisa dilakukan pemeriksaan medis seperti tes darah dan juga evaluasi psikologis sebelum donor tersebut disetujui. Kemudian pengumpulan sperma beberapa hari hingga beberapa minggu. Biasanya pendonor diminta untuk mengumpulkan beberapa sampel yang berbeda agar memastikan bahwa terdapat kualitas sperma yang paling terbaik. Lalu karantina dari sperma tersebut agar memastikan bahwa tidak ada penyakit yang berkembang di kemudian hari. Setelah dipastikan aman, lalu akan ada proses pembekuan atau cryopreservasi. Bisa dilakukan selama bertahun-tahun sampai sperma yang terbaik siap didonorkan bertemu dengan ovum dan dimasukkan ke dalam tubuh istri. Jadi, dari awal hingga penggunaan sperma itu bisa memakan waktu beberapa bulan. Nah, selanjutnya untuk donor ovum sendiri, biasanya waktu yang dibutuhkan sekitar 1-2 bulan ya, dari 4-6 minggu tadi, terdiri dari serangkaian proses. Yang pertama adalah proses dari pemeriksaan kesehatan umum terlebih dahulu, kemudian dilakukan stimulasi. Nah, stimulasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan ovum atau sel telur yang berkembang paling baik. Nah, setelah dilakukan stimulasi, lalu akan dilakukan pengambilan dari sel telur dengan teknik tertentu. Lalu setelah pengambilan ovum tersebut akan disimpan, dibekukan di tempat yang memang telah disediakan untuk proses donor ovum. Oke, jadi kanker payudara dan kanker ovarium itu sendiri adalah multifaktorial disease ya, jadi tidak hanya karena satu faktor. Tergantung dari bagaimana proses bayi tabung itu. Apabila pada saat proses bayi tabung itu berlangsung harus disuntikan beberapa hormon-hormon untuk pertumbuhan seperti hormon estrogen. Nah, itu tentunya akan merangsang dari resiko kanker itu sendiri. Tapi tentunya antara satu orang dan orang lainnya tidak memiliki faktor resiko yang sama, akan berbeda-beda tergantung dari genetik juga, kemudian dari gaya hidup yang ada sebelumnya. Jadi tidak bisa hanya karena satu faktor tersebut lalu kita bilang bahwa bayi tabung menyebabkan resiko kanker meningkat. Jadi harus digabungkan dengan beberapa faktor resiko dan gaya hidup lainnya. Baik, jadi itu mitos ya teman-teman. Sebenarnya pada saat dilakukan proses program bayi tabung itu pasti dilakukan atas indikasi tertentu. Misalkan kelainan pada pembentukan ovum atau sel telur, atau kelainan pada perlekatan janin pada saat proses perkembangan janin. Nah, bayi tabung ini sendiri dibuat untuk membantu atau menangani kelainan yang ada sebelumnya. Tapi bukan berarti pada saat melakukan bayi tabung lalu untuk selanjutnya tidak bisa melakukan kehamilan secara normal, tergantung dari kondisi atau permasalahan medis yang ada sebelumnya. Apabila permasalahan medis tersebut belum terlalu berat, mungkin bisa dilakukan kehamilan secara normal. Segala macam prosedur pada saat dilakukan bayi tabung tentunya sudah berdasarkan penelitian juga regulasi yang tepat. Jadi resiko untuk cacat janin tentunya akan diminimalisir dengan prosedur yang tepat. Dan juga resiko infeksi bukan terjadi serta-merta karena proses bayi tabung itu sendiri. Tapi memang infeksi bisa terjadi karena tidak sterilnya prosedur yang dijalani. Dengan memperhatikan prosedur yang tepat, juga kesterilan dari tindakan tersebut tentunya akan meminimalisi resiko kemungkinan infeksi pada janin tersebut. Donor sperma dan juga donor sel telur adalah proses yang kompleks namun bisa memberikan harapan baru. Jika Anda sedang mempertimbangkan opsi ini, pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis. Setiap keputusan harus diambil dengan pertimbangan yang matang. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Bye!